Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar melanjutkan dari yang kemarin kita selesaikan mengenai definisi nilai mutlak. Nah, di sini Pak Niam akan memberikan beberapa contoh soal mengenai cara penyelesaian untuk nilai mutlak itu menggunakan definisi. Oke ya. Oke, saatnya kita mulai. Yang pertama, jangan lupa jaga kesehatan. Yang kedua, selalu jaga kebersihan. Yang ketiga, gunakan masker ketika kalian keluar rumah. Ingat, jaga dan taati protokol kesehatan supaya menjaga tubuh kita. Oke. Mohon maaf jika nanti kok semisal dalam pembelajaran ini ada suara motor seliwer-seliwer gitu ya. Ini Pak Niam mengerjakannya di rumah pada tengah malam hari. Jadi lumayan hening tapi kadang ada motor lewat. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, di sini ada pertanyaan bahwa tulislah dalam bentuk definisi fungsi nilai mutlak. Dalam bentuk definisi ini ya, dalam bentuk definisi fungsi nilai mutlak. Oke. Yang kata kuncinya adalah menggunakan definisi. Oke. Masih kita ingat lagi yang kemarin sudah kita tulis bahwa mutlak dari X atau sebuah fungsi di tengah ini ya. Ini bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif dari fungsi yang di dalamnya. Fungsi apa itu? Sini fungsi X, ini juga fungsi X itu. Dimana X untuk yang pertama ini nilainya harus lebih besar daripada 0. Sedangkan yang di bawah ini jika X-nya kurang dari sama dengan, tidak pakai sama dengan ya, kurang dari 0 gitu. Ingat, ini definisi yang kemarin yang kita buat kemarin. Nah, kita akan menggunakan definisi ini untuk menyelesaikan dari masalah-masalah ini. Yang pertama, diketahui fx sama dengan mutlak dari x-1. Ingat, yang di dalam ini merupakan suatu bilangan. Yang di sini kalau sini x berarti di sini x-1 gitu ya. Jadi yang sebelah sini nanti diganti dengan nilai yang di dalam ini loh. Ini diganti nilai yang di dalam ini. Ini juga diganti dengan nilai yang di dalam gitu ya. Berarti nilainya ada dua macam nanti. Nah, nilai macam yang pertama, oke ya, kita buat titik yang pertama. Jika nilainya yang positif, nah kita tulis dulu x min 1, berarti kan positif kan. Nah, sehingga untuk nilainya x min 1 itu sendiri jika lebih dari sama dengan 0 kan gitu. Oke, sehingga negatif 1 pindah ke ruas kanan sehingga diperoleh x lebih dari sama dengan 1 untuk yang x min 1 itu ya. Kemudian untuk yang kedua ini bentuknya saya tulis sini ya biar enggak nabrak ini. Yang bentuknya yang negatif dari yang di dalam. Yang di dalam itu siapa itu? X min 1. Nah, di mana x min 1 yang di dalam tadi kurang dari 0. Sehingga ini kalau SMP bahasanya apa ya? Pelangi ya. Nah, kita menggunakan bahasa distributif. Oke ya, distributif. Min kali x dapatnya berapa? Min x gitu ya. Min kali min 1 dapatnya plus 1 gitu. Nah, kayak ini tadi sama min 1 pindah ruas ya menjadi plus ya. Untuk x kurang dari 1. Nah, ini jawabnya ada dua ini. Ini yang pertama, ini ya. Sedangkan ini untuk jawaban yang kedua, karena dari definisi ada dua jawaban itu, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut bentuk yang 1B. Caranya masih sama ya, caranya masih sama. Kita coba lagi. Kita coba ya. Untuk syarat yang pertama, ingat yang positif dulu, berarti tulis ulang ya. X plus 4. Jika positif tadi apa? Yang di dalam kurung
atau X plus 4 itu lebih dari sama dengan berapa tadi? 0 gitu ya. Sehingga ini masih tetap X plus 4 gitu ya. Nah, 4-nya ini pindah ruas ke kanan, gimana? X lebih dari sama dengan, kalau 4 pindah jadi negatif 4. Terbentuklah yang pertama gitu. Sekarang yang sebelah sini, untuk yang negatif ya, negatif dari yang di dalam kurung, siapa itu? X plus 4. Untuk yang negatif tadi apa? Yang di dalam kurung, siapa itu? X plus 4-nya, kan dalam kurung kan, kurang dari 0 kan gitu. Nah, sekarang ini kita distributif dulu, berarti negatif X, negatif kali plus 4, negatif 4 gitu. Untuk X nya 4 minus jadi negatif 4 ya, kurang dari negatif 4. Oke, sudah terbentuk kedua jawaban. Ini jawaban yang pertama gitu ya. Ini untuk jawaban yang kedua. Oke, lanjut soal yang ketiga, 1C ya. Kita coba caranya sama. Yuk kita sama-sama yuk. Berapa itu? Tulis yang dalam kurung kan, 3 kurangi X. Untuk yang dalam kurungnya itu lebih dari sama dengan 0 tadi gitu kan, berarti 3 kurangi X lebih dari sama dengan 0 kan, ini dalam kurung lebih dari sama dengan 0 kan. Nah, sekarang kita lihat ini masih tetap 3 kurangi X kan gitu. Untuk siapa? Nah, ini kita lihat, oh ternyata X nya negatif, berarti X nya aja yang pindah sana gitu. Berarti sama artinya dengan 3 lebih dari sama dengan X, karena negatif X pindah jadi plus X. Atau boleh kita tulis dengan 3 min X. Nah, ini X nya kan lebih kecil daripada 3 kan, boleh ditulis seperti ini, X kurang dari sama dengan 3 gitu. Itu untuk jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, berapa itu? Negatif dari 3 min X kan gitu. Untuk yang dalam kurungnya itu kurang dari 0, karena untuk yang negatif kan gitu. Nah, ini kita distributif, berarti negatif 3 plus X. Dari mana plus X Pak? Negatif kali 3, negatif kali negatif X ini. Oke ya. Nah, sekarang ini sama kayak tadi, ini yang pindah, berarti 3 kurang dari berapa itu? X. Nah, kita susun yang lebih enak, berarti ini X nya yang depan ya, karena positif, berarti X dikurangi 3. Untuk ini X nya yang lebih besar ya, berarti X lebih besar daripada 3 gitu. Sudah terbentuk duanya ini. Oke, itu ya. Dicoba lagi, nanti kalian bisa mencari soal-soal dari internet. Kemudian kalian mencobanya dengan teknik yang sama. Setelah itu baru kalian koreksi dengan jawaban yang ada di internet itu. Oke ya. Cari soal-soal di internet banyak itu. Kemudian yang berikutnya ya, untuk yang 1D caranya masih sama, cuman dibentuk aja lebih sedikit beda gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang 1D. Masih sama. Yang pertama berapa ini? 5x kurangi 2. Untuk yang di dalam kurung, siapa? 5x min 2 lebih besar dari sama dengan 0 gini ya. Nah, kita pindah ruas, 5x kurangi 2. Untuk siapa yang pindah? Min 2 dulu ya, berarti 5x lebih dari sama dengan 2. Kenapa 2? Karena ini negatif 2 pindah jadi 2. Nah, sekarang kita tulis lagi 5x kurangi 2. Untuk 5 nya pindah, 5x kan artinya 5 kali x. Jika pindah ruas kali pindah jadi bagi. Nah, sekarang x lebih besar daripada 2, dibagi itu per ya, per berapa? 5 gitu. Sekarang yang kedua bentuk negatifnya, berarti negatif dari yang di dalam kurung siapa? 5x min 2.
Untuk yang di dalam kurung siapa? 5x min 2 kurang dari 0. Nah gitu. Ini kita distribusi berarti menjadi berapa? Negatif 5x plus 2 gitu ya. Untuk 5x kurang dari 2, negatif 2 nya pindah ke sini. Lanjut. Ini kan biar 2 nya yang positif yang depan boleh ditulis seperti ini, boleh ditulis dibalik juga boleh. Berarti 2 dikurangi 5x untuk x kurang dari 2 per 5. Oke, sudah terbentuk keduanya. Ini untuk yang pertama gitu ya. Ini untuk yang kedua. Lanjut. Yang ketiga, yang kelima, 1e. Nah, di 1e ini masih dengan cara yang sama. Oke ya. Berapa ini? Yang di dalam kurung masih tetap kan gitu kan? Tetapi yang di dalam, dengan syarat yang di dalam kurung itu harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 2x plus 8 untuk 2x lebih dari plus 8 pindah ruas menjadi negatif 8 gitu ya. Sehingga 2x plus 8 untuk siapa? X nya lebih dari sini 2x, artinya 2 kali x kali pindah jadi bagi, berarti min 8 dibagi 2. Berarti nulisnya bagaimana? Nah ini saya tulis di bawah sini ya. 2x plus 8 untuk x lebih dari sama dengan negatif 4. Nah gitu. Sekarang yang berikutnya, sini untuk yang negatif ya, berarti negatif dari yang dalam kurung siapa? 2x plus 8 untuk siapa? 2x plus 8 itu kurang dari 0, karena untuk syarat negatif kan kurang dari 0. Nah ini kita distributif dulu, berarti negatif 2x negatif 8 untuk siapa? 2x kurang dari negatif 8. Jadi negatif semua Pak, biarkan gitu aja, berarti negatif 2x negatif 8 untuk siapa? X kurang dari min 8 per 2. Sehingga untuk hasilnya adalah negatif 2x negatif 8 untuk x nya kurang dari negatif 4. Oke, saatnya kita ini blok. Ini hasil yang pertama gitu ya. Ini untuk hasil yang kedua. Oke, sekarang yang 1F. Caranya masih sama, cuman ini dibalik tempatnya, x nya yang belakang gitu ya. Oke, kita coba yang pertama dulu. Yang positif dulu ya, yang 9 min 3x untuk yang di dalam kurung itu lebih dari sama dengan 0 sesuai definisi gitu ya. Kemudian ini 9 min 3x. Nah, yang pindah 3x nya ya, berarti 9 lebih dari sama dengan 3x. Mengapa? Karena min 3x kalau pindah ruas menjadi positif 3x. Nah sekarang kita pindah ruas, pindah 9 min 3x untuk, nah ini kan 3x kan artinya 3 kali x, yang pindah 3 nya sehingga menjadi bagi 3, berarti 9 per 3 lebih dari sama dengan x kan gitu. Nah 9 bagi 3 berapa? 3 kan. Nah berarti kan x nya kurang dari 3. Nah kita tulisnya bagaimana? 9 min 3x untuk x nya kurang dari sama dengan 3 gitu. Kalau bahasa bodoh-bodohane seperti ini. Ini 3-nya yang dicaplok x. Nah ini juga sama kan, 3-nya yang dicaplok dengan x, sehingga nih akan bernilai sama gitu ya. Karena balik tempatnya juga harus diubah tandanya. Kemudian untuk yang negatif, nah untuk yang negatif
Negatif dari yang di dalam kurung siapa itu? 9 min 3x. Untuk yang negatif tadi kurang dari 0 ya, berarti 9 min 3x kurang dari 0 kan gitu. Nah ini kita distributif menjadi negatif 9, negatif kali negatif plus, berarti plus 3x. Untuk yang pindah 3x nya ya, berarti 9 kurang dari 3x. Nah ini kita balik biar enak gitu, berarti 3x min 9. Untuk siapa? 9 dibagi 3 kurang dari x. Nah menjadi 3x min 9. Ini yang caplok x nya ya, berarti x lebih dari 3, karena 9 bagi 3 adalah 3. Ini sudah dapat hasilnya. Ini hasil yang pertama gitu ya. Ini untuk hasil yang kedua. Nah gitu. Nanti silahkan dicoba lagi untuk cari-cari soal di internet, banyak gitu ya. Sekarang untuk soal jenis soal nomor 2, masih dalam taraf definisi. Kita belum menuju ke persamaan dan pertidaksamaannya. Nanti akan saya buatkan di video berikutnya lagi aja gitu ya. Nah kita ingat kemarin bahwa jika Pak Nia punya mutlak dari 5, hasilnya adalah 5 kan gitu. Jika Pak Nia punya mutlak negatif 7, berarti hasilnya adalah 7. Ingat ini kemarin ya. Sekarang kita lihat 32 jika dimutlakkan berapa? 32 gitu ya kan. Dikurangi negatif 5 dimutlakkan berapa? 5. Ini kan negatif 5 dimutlakkan 5. Berarti 32 dikurangi 5 berapa? Dapatnya adalah 27. Selesai. Nah gini aja Pak, kenapa soal nomor 2 lebih mudah daripada nomor 1? Nah itu yang berat emang nomor 1 tadi. Itu nanti akan kita gunakan untuk berkelanjutan, untuk persamaan dan pertidaksamaan gitu ya. Sekarang kita coba lagi. 17 nya ada mutlaknya enggak nih? Tidak ada kan? 35 tidak ada, berarti bisa dijumlahkan langsung. 17 tambah 35 dapatnya berapa itu? 52 gitu ya. Sejumlahnya dikurangi mutlak dari siapa itu? Negatif 18 kurangi 9 dapatnya negatif 27. Nah kita lihat 52 tetap 52 dikurangi mutlak dari negatif 27 berapa? 27. Nah saatnya kita jawab itu 52 kurangi 27 dapatnya berapa itu? 25. Selesai. Mudah sekali gitu ya. Oke. Sekarang tinggal 2C dan 2D. Oke. 2C dan 2D. Wah, Pak, itu kalau bentuknya akar bagaimana, Pak? Gitu. Oke, jangan khawatir. Kita bandingkan dulu antara 2 dan akar 5. 2 itu nilainya kan artinya sama dengan akar 4. Sama kan? Sama. Sedangkan akar 5 tetap akar 5 kan gitu. Nggak bisa diapa-apakan. Nah sekarang kita lihat 4 dan 5 besar mana? Besar 5. Nah berarti ini kita balik ini. Yang besar harus di depan, sehingga hasilnya adalah akar 5 dikurangi akar 4 berapa tadi? 2. Selesai. Pak, kenapa harus dibalik? Kalau nggak dibalik nanti kalau ingat bilangan itu jika besar depan seperti SD ya, zaman SD dulu, jika besar depan maka hasilnya pasti positif jika dikurangkan. Tapi jika antara depan dengan belakang kok besar yang belakang, jika dikurangkan nanti hasilnya adalah negatif. Nah karena mutlak itu tidak memandang negatif, bagaimana caranya supaya positif gitu ya. Sekarang kita lihat nih, ini ada 2 blok, mutlak blok yang pertama dan mutlak blok yang kedua. Kita lihat yang pertama dulu. Itu ada angka 3, itu artinya sama dengan akar berapa? Ya betul, akar 9. Sedangkan di situ ada akar 10. Akar 10 tetaplah akar 10. Besar yang mana ini? Besar yang akar 10 ya, besar yang ini ya. Berarti ini yang belakang, yang 3-nya ini. Nah kita tuliskan dulu yuk. Sama dengan sini ya, sama dengan
yang itu dulu, yang apa? Yang besar dulu siapa berarti? Akar 10 dikurangi yang kecil tadi berapa? 3. Dikasih kurung dulu karena ini kan satu blok, ini juga satu blok sendiri gitu ya. Ditambah satu blok lagi. Kita lihat di situ ada angka 7 dan akar 10. Akar 10-nya sudah ada. Akar 10 dengan 7 adalah akar 49. Ya toh? Berarti besar yang mana? Besar yang ini. Berarti 7-nya tetap di depan. Berarti menjadi bagaimana? 7 kurangi akar 10. Nah, sekarang kita saatnya menjawab. Akar 10 tetap akar 10 karena di depan sini tidak ada tanda ya, tidak ada tanda kan. Nah, berarti biarlah akar 10 dikurangi 3. Nah, ini kita pelangi seperti ini. Plus kali 7 plus 7 plus kali negatif akar 10 negatif akar 10, ya kan? Nah, ternyata 10 dan min akar 10 kan bisa jika dioperasikan habis. 10 dikurangi akar 10. Ini akar 10 kurangi akar 10 kan habis kan? Nah, tinggal kita jawab itu. Negatif 3 ditambah 7 berapa? Dapatlah 4. Selesai. Oke. Untuk definisi tentang nilai mutlak, alhamdulillah sudah selesai. Berarti pertemuan depan kita akan melanjutkan ke persamaan. Oh ya, kita kasih simbol B. Kemarin kan belum ya, baru A ya. B tentang persamaan nilai mutlak. Nah, ini nanti ada 3 macam. Nah, ada 3 macam akan kita bahas nanti. 3 macam ketika bentuknya mutlak sama dengan konstanta. Yang kedua adalah mutlak sama dengan mutlak. Yang ketiga adalah mutlak tambah konstanta sama dengan 0. 3 macam ini. Ini akan kita kerjakan nanti besok. Oke. Sekian dari Pak Niam. Jaga kesehatan selalu. Ingat, untuk materi ini tetap kalian tulis pada buku tulis kalian serta contoh-contohnya. Oke ya. Ini Pak Niam sengaja membuatnya ada di YouTube. Supaya apa? Kenapa tidak melalui video conference? Kalau saya buat video conference, nanti saya kasihan sama kalian, menghabiskan kuota terlalu besar. Kalau melalui YouTube itu kalian bisa mengecilkan pixelnya. Di settingan kan itu ada 144 pixel, 240 pixel, 360 pixel, 480 pixel, 720 pixel, 1080 pixel. Itu tergantung kemampuan kuota kalian. Nah, kalau kalian minim kuota bisa menggunakan 144 atau 240. Kalau rekomendasi saya 240 pixel itu udah cukup. Selain hemat, murah, juga nggak begitu pecah gambarnya. Oke ya, gitu. Sekian dari Pak Niam. Tetap jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Mohon maaf Pak Niam, emang pembelajaran harus online. Sebenarnya enak melalui face to face. Oke, bagi kalian yang butuh bimbingan belajar, kalian bisa menghubungi kontak yang ada di sini ya. Ini terbatas, saya ungkapkan di sini sekalian. Terbatas 1 kloter maksimal 10. Untuk angkatan kelas 10 ini Pak Niam hanya membuka 2 kloter. Berarti nanti yang dahulu bisa memilih hari sisa dari kakak kelas kalian. Pak Niam sudah punya 3 kelas, tinggal nambah 2 kelas. Pak Niam sudah punya kelas 12 campuran 1, 12 campuran 2, sama kelas 11 campuran. Ini hanya ada 1 kelas saja. Karena kemarin di atasnya itu sudah ada 2 campuran. Pak Niam itu maksimal 5 kelompok belajar gitu. Nah, gitu. Karena kondisinya mepet, karena mereka yang 2 kelompok dah lulus, tinggal saya isi kelas 10 ini nanti 10 campuran 1 dan 10 campuran
2, hanya itu aja. Oke, sekian dari Pak Niam, selamat belajar, jaga kesehatan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.